keuntungan bagi para pendemo adalah apa? Keuntungan demo. Mari simak. Ingat subscribe dan like channel Ismail Jaya. Matur suksema. Terima kasih banyak. Swaha Rahayu. Pancasila. Salam para kesatria keris di Bali dan Nusantara. Bersama saya lagi Jero Bima atau Ismail Jaya. Hari ini saya tertarik mengupas tentang demo dan undang-undang tentang buruh tenaga kerja Omnibus Law. Ketika ingin membahas itu, kayaknya sudah banyak yang membahas dan sudah banyak yang membedah. Pembedahan saya berbeda. Apa untungnya demo? Keuntungan demo itu ada pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi saya bahasnya berbeda. Ketika saya melihat ini, kondisi sekarang adalah kondisi zaman COVID. Kondisi dunia lagi berdiam diri. Tidak ada pemasukan. Bukan hanya kita, warga negara. Negara kita saja hampir tidak ada pemasukan. Dan kata Pak Menteri Luhut Binsar bin Panjaitan mengatakan Bali sekarang lagi rugi. Tiap bulan itu 9 triliun bayangin. Apalagi ditambah dengan ada demo. Demo di Bali itu apa yang terjadi? Saya adalah ikut demo. Pernah ikut demo di tahun 2008. Zamannya PDI dulu. Waktu Ibu Mega. Saya ikut ribut, lempar batu, hancurin segala macam ikut. Di jalanan pun ikut. Setelah itu, apa yang terjadi? Apa yang saya rasakan? Baru saya menyesal. Ternyata bangunan gedung rusak, semua rusak. Dan itu diperbaiki, ngeluarin kas negara dan ngeluarin kas daerah. Nah, ketika melihat aturan yang dikeluarkan pemerintah tentang undang-undang tenaga kerja, saya melihat ada segi positif dan negatif. Kalau menurut saya, analisa saya pribadi adalah ketika sekarang perusahaan tidak diberikan suatu kemudahan atau suatu istilahnya perusahaan itu diberikan daya tarik oleh pemerintah, perusahaan apapun tidak akan mau datang ke Indonesia untuk membuat suatu usaha. Kenapa? Karena dia udah berpikir saya berat untuk buat usaha. Bisa jadi saya rugi. Apalagi dengan aturan-aturan yang ketat. Nah, pemerintah mungkin mensiasati itu. Untuk apa? Untuk menarik investor datang dulu. Ada hitungan murah, ada hitungan yang gampang bagi tenaga kerja, sehingga tidak merugikan investor. Ketika itu disetujui, perusahaan banyak ada di tanah Bali dan Indonesia. Ketika sudah banyak ada, kita bisa lihat, ketika banyak ada, sudah mulai berkembang, berapa tahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun, kita adakan demo lagi, baru minta kebijakan yang betul-betul membela buruh, membela tenaga kerja pas di hari buruh itu, setelah 2 tahun, 3 tahun. Jangan ini baru mau narik perusahaan aja, kita sudah membuat demo begini, gimana kondisi dan bagaimana perusahaan-perusahaan di luar negeri mau membangun di tanah Bali, begitupun perusahaan dari Indonesia yang mau membangun, ketika mereka sendiri berpikir untuk membuat pembangunan, akhirnya akan membuat kerugian, tambah kos biaya lebih rugi. Apa pesannya Soekarno? Ini terjadi. Soekarno berpesan pada zaman dahulu, bangsa ini ribut atau berperang bukan melawan penjajah yang terperang, tetapi melawan saudara sendiri. Itu yang paling berat. Karena penjajah atau perusak orang kita sendiri, itulah yang sangat menghancurkan negara kita. Kalau penjajah kita bisa deteksi dan kita bisa tahu. Tapi orang sendiri yang merusak, tidak ada yang kita tahu. Artinya keuntungan dari demo sama sekali tidak bermanfaat. Maaf bagi saya, karena saya sudah pelaku dan saya sudah merasakan. Bagi adik-adik saya, generasi muda saya, tolong, kasihan orang tua, jangan sampai ketangkap, digebukin segala macam. Apa yang kamu dapat? Senang, euforia. Tapi sakitnya sendiri ngerasain. Ketika ditahan sendiri menjalani, akhirnya baru menyesal.
Suatu saat kalian akan menjadi pengusaha. Suatu saat kalian akan menjadi anggota DPR. Kalian akan berbeda. Sekarang kencang. Banyak lihat anggota DPR yang di Senayan. Dulu adalah pendemo seperti kalian. Tapi sekarang apa? Dia pembuat kebijakan. Yang didemo sama orang. Ilustrasi itu terjadi dan terjadi. Mari kita hentikan demo. Apalagi tanah Bali kita demo untuk urusan itu. Kita nggak ada pabrik di sini. Kita mengandalkan pariwisata. Banyak orang berwira swasta hidup di tanah Bali. Bukan pekerja buruh ada di tanah Bali. Mohon maaf saya bilang. Yang ada adalah pekerja pariwisata. Mari kita jaga pariwisata kita agar Bali tetap bisa bersinergi dan bisa bangkit kembali. Dan yang paling terakhir menurut saya, harusnya kalian demo bubarkan HK, bukan demo yang ini-inian. HK itu menghancurkan budaya. Anak muda itu harus ngerti, jangan demo urusan begini, dikomporin sama Jakarta, yang mabuk di sini, yang minum di sana. Kita bubarkan HK itu baru kesatria. Saya menunggu tantangan Anda untuk ikut bersinergi suatu saat bersama saya. Ketika sudah memang aman, saya menjaga situasi, jangan sampai klaster COVID ini menambah lagi. Saya akan ajak demo mahasiswa. Tunjukkan nyalimu, kutunggu tantanganmu untuk hadir berdemo, menjaga tradisi dan budaya Hindu Balimu. Rahayu, salam merdeka, salam semangat. Bersama Ksatria Kris, ngayahin bumi Bali, ngayahin jagat Nusantara. Terima kasih.